Halo semua. Oke, ini gua ada konten yang menarik lagi dan di sini dia udah ngetag gua ya, ngetag Om Raferenji bagaimana katanya tanggapannya. Nah, ini dia komenannya. Om Raferenji gimana komentarnya? Kita lihat dulu videonya seperti apa. Kontroversial lagi. Untung gua kelepasan. Katanya 155 cc, kok kalah sama GSX yang 147 cc mungkin ya. Walaupun 155 cc tetapi masih SHC. Faktanya GSX butuh DOHC untuk ngimbangin R15. Kalau begitu kenapa pihak Yamaha enggak pakai DOHC aja biar bisa sama-sama powernya atau sama-sama segala macam. Itu kan yang jadi pertanyaan kita, ya kan? Gini aja, gue jelasin secara simpel. Kita nggak usah bahas itu apa itu SOHC, apa itu DOHC. Pokoknya gini aja nih. Ini bener-bener sangat mudah sekali untuk dipahami. SOHC itu digadang-gadang akan lebih irit bahan bakar karena dia memutarkan satu crankcase, bukan crankcase, apa sih namanya? Crankcase, apa pokoknya noken asli itu cuma satu kalau nggak salah. Dimana DOHC ini memiliki 4 kelep dan itu akan memiliki beban mesin yang berbeda, dimana membutuhkan bahan bakar juga yang lebih boros dibanding SOHC. Itulah intinya. Intinya pokoknya SOHC lebih irit, DOHC lebih boros. Dan karakter mesin dari Suzuki GSX-R ini DOHC overbore, dimana tenaganya itu keluar di putaran atas. Dibanding dengan SOHC-nya R15 yang digadang-gadang katanya bisa akselerasi bagus di putaran bawah dan juga power keluar di putaran atas juga bakalan bagus. Namun kenyataannya 155 cc-nya ini masih belum bisa untuk mengimbangi Suzuki GSX yang ada di 147 cc. Luar biasanya Suzuki GSX, kalau kita pakai pelan santai, nggak kebut-kebutan, itu biasa saja motornya. Nggak ada tuh power berbanding terbalik dengan R15. Kalau kalian suka akselerasi, maka gunakanlah R15. Jadi setiap mesin itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kenapa pihak Yamaha pakai SOHC nggak pakai DOHC di motor R15 ini? Itulah yang jadi pertanyaan, bukan? Nah, karena mereka menginginkan karakter mesin atau menciptakan karakter mesin yang menurut mereka itu sempurna, eh, atau yang mereka inginkan seperti apa karakter mesinnya. Dan kalau boleh gua ngomong, maaf nih sebelumnya, maaf banget, bukan gua ngelebih-lebihin atau segala macam, tapi memang pengalaman gua sendiri. Karakter mesin Satria FUFI atau dengan Suzuki GSX ini satu mesin tapi memiliki dua karakter. Dimana kalau kita di RPM rendah itu akan biasa-biasa saja motornya, nggak ada kelebihan. Jadi kalau kalian yang belum nyobain GSX, cobain dulu GSX-nya. Kalian pakai untuk pelan-pelan RPM di bawah 7.000 dan kalian pakai di RPM di atas 7.500, 8.000 sampai ke 13.000. Maka kalian akan mendapatkan dua karakter mesin yang berbeda dari satu mesin itu. Paham nggak? Gini, kalau akselerasi, kan SOHC Yamaha itu digadang-gadang sangat cepat, efisien lah di putaran bawah dan juga di putaran atas. Memang di putaran bawah dia luar biasa sekali, tapi untuk di putaran atasnya agak kurang, kalah sama DOHC overbore milik GSX. Dan yang membuat gua heran ini, Yamaha kenapa menciptakan R15 dengan SOHC? Dimana R15 ini adalah sport firing. Orang pengennya tuh, mungkin kebanyakan dari kalian pengennya tuh terlihat ini motor cepat gitu, ya kan, powernya luar biasa segala macam, atau gimana lah menurut kalian, yang gambaran kalian yang mungkin mau nyobain sport firing. Tetapi kenyataannya enggak seperti itu. Menurut gua ini putaran awal bagus, luar biasa sekali, akselerasi, tarikan ada. Jadi kalau kalian misalkan momennya pakai R15 untuk jalan-jalan saja, untuk biasa-biasa saja atau minjem kayak atau apa ya, itu akan kalian merasakan sensasi, ini motor gila keren. Putaran bawah. Kalau putaran atas kurang. Bukan enggak, kurang. Kalau misalkan untuk setar di balap-balapin kayak gini,
Iya, dia menang awal karena dia memiliki power di putaran bawah yang lumayan. Akhirnya si Suzuki GSX ini dengan kekurangan DOHC-nya, overbore, dia akan kurang di putaran bawah. Power tenaganya nggak ada. Tetapi jangan salah, kalau kalian sudah setar nih, misalkan gigi 1, kalian oper ke gigi 2, gigi 1 sudah memiliki putaran mesin yang sangat tinggi. Dimana kalau R15 ini mungkin sudah mencapai 10.000, kalian baru oper ke gigi 2. Apakah kalian oper ke gigi 2, RPM-nya itu kembali lagi ke angka 2000? Seperti momennya lamsam 1000 sampai 1500 atau 2000 RPM. Enggak kan? Pasti kalian oper ke gigi 2 itu posisi RPM ini udah tinggi. Udah berada di atas 7000, bahkan ada sampai 9000, mungkin 8000 ketika kalian over ke gigi 2. Maka itu yang berperan penting adalah putaran atas. Sedangkan Suzuki GSX powernya ada di putaran atas. Jadi begitu disetarin, ketinggalan nih, tapi udah putaran atas, maka begitu dia masukin gigi 2 ada di RPM 8000, itu powernya benar-benar lagi keluar banget. Memang powernya di situ. Jadi menurut gua R15 ini power di bawahnya itu kebuang. Kalau untuk kebut-kebutan benar-benar kebuang. Menurut gua ya. Tapi nggak tahu kalau untuk, ya kalau misalkan Bang si paling Suzuki, enggak loh, gua nggak, bukan si paling Suzuki, bukan. Tapi emang realnya seperti itu. Coba deh kalian bandingin dulu sama GSX-nya, jangan pakai biasa-biasa saja. Dimana gue bilang sebelumnya, karena karakter Suzuki GSX dan Satria FUFI kalau dipakai santai itu nggak kerasa. Powernya justru malah kalah jauh sama R15 di RPM rendah. Kalau kalian biasa yang pakai motor santai-santai saja. Tetapi kalau gini deh, kalian pakai jalan gigi 3, ya, mau itu Satria FUFI, mau itu Suzuki GSX, pakai gigi 3 di kecepatan 40, tahan, pentokin gasnya, tahan sampai RPM-nya naik, kalau bisa sampai ke 13.000, maka akan ada tarikan di RPM 8.000 sampai ke 13.000, sekitar 7.500-an. Itu mesin beda karakter. Begitu kalian tarik dari RPM rendah nih, karena kalian pakai gigi 340 ya, tarik nih, tet, begitu RPM 7.500 ke atas, maka motor akan narik sendiri, gitu. Beda banget. Dimana gue udah jelasin tadi, karakter Suzuki ini mesinnya tuh kayak satu mesin dua karakter. Oke ya, bener gak sih? Coba kalian silakan komentar di kolom komentar yang pihak R15 dan juga pihak Suzuki GSX. Sebelumnya nggak ada yang mau gue menjelek-jelekan atau menjatuhkan siapapun di sini ya, nggak. Tapi emang realnya seperti itu. Daripada kita bahas SOHC itu apa segala macam, itu banyak di Google. Tapi ini realnya ya. Dan menurut gue bensin juga nggak terlalu boros-boros amat, dan mungkin bisa seimbang atau bahkan mungkin bisa lebih irit Suzuki GSX. Karena kalau pakai di RPM rendah terus sama saja, putaran mesinnya rendah. Karena yang membuat boros itu adalah putaran tinggi RPM. Itu akan membuat boros. Kalian bandingin gigi 1 dipakai 10 kilo sama kalian pakai gigi misalkan 5, 4 sampai 1 kilo, maka akan lebih boros yang di gigi 1, di mana RPM-nya terlalu tinggi terus, dan pembakaran pun cepat. Begitu ya. Kalau ini yang simpel ya. Mohon maaf para suhu kalau misalkan ada salah-salah ngomong, dan mungkin para suhu itu memang tahu sampai ke sana. Tetapi mungkin banyak juga dari teman-teman kita yang belum tahu sampai sana. Oke ya. Itu penjelasan yang menurut gua memang lebih gampang banget dimengerti. Kita lanjut ke video berikutnya. Oh ya, buat kalian yang penasaran dengan pembahasan ini, karena momen di TikTok itu nggak bisa lama-lama, kalian bisa mampir ke channel YouTube gua ya. Nanti kita bahas lebih detail lagi tentang perbedaannya R15 dan juga GSX ini. Yuk kita lanjut ke video berikutnya.